Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Rahmatul Fauzi dengan BP 2310211111. Aku Puja Purnomo BP 2310213026. Halo, saya Zahra Lubis dengan NIM 2310212051. Jadi saat ini kami sedang berada di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Pati, tepatnya di Desa Sukadamai. Jadi saat ini kami akan melakukan survei ke produksi benih di CV Loli Harahap Sejahtera. Enjoy for watching! Halo, perkenalkan nama saya Loliani. Latar belakang saya, pendidikan saya juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Andalas S1 Agroteknologi dan disambung di S2 di IPB. Sekarang saya berkecimpung sebagai penangkar benih tanaman, khususnya tanaman padi. Kebetulan kita punya perusahaan yang bermerek CV Loli Harahap Sejahtera. Boleh diceritakan tahun berapa awal mula terjun ke usaha produksi benih ini dan apa yang melatar belakangi kakak membuat usaha ini? Yang melatar belakangi saya membuat usaha ini, yang pertama saya lihat peluang usaha untuk hal ini cukup jelas, di mana di sekitar saya melihat ada beberapa dari petani kita itu masih kesulitan untuk mendapatkan benih yang unggul. Di situ saya menangkap ada sebuah peluang usaha, di mana saya berinisiatif untuk mengembangkan benih tanaman itu sendiri. Ini perusahaan saya ini bergerak dari tahun 2023 di bulan Agustus. Varietas apa yang saat ini diproduksi kak, dan alasan untuk memilih varietas itu apa? Oke, untuk varietas yang saya kembangkan sendiri itu termasuk varietas yang betul-betul diminati oleh orang sekitar. Bisa saja yang di khusus Pasaman Barat, atau bahkan yang di Sumatera Barat. Yang sekarang yang kita kembangkan di sini ada beberapa varietas yang bermerek Impari 32, 13, Impari 13, itu Bagendit, dan ada juga untuk padi lokal seperti Cisokan, ada yang Bujang Merantau, Anak Daro. Cuman kalau sekarang kita fokusnya tidak terlalu banyak, hanya beberapa, itu Impari 32, 13, Situ Bagendit, Impari Gemah untuk calon tanaman. Itu salah satu varietas, dia perat tapi dia Impari gitu loh. Itu varietas baru yang punya milik nasional gitu. Ada juga Cisokan yang untuk lokalnya sendiri. Ya, baik kak. Untuk luas lahan sendiri tuh saat ini kakak ada berapa luas lahan untuk produksi benih ini? Kalau luas lahan kita ada 60 hektar. Itu terbagi dari beberapa varietas yang saya sebutkan tadi. Untuk kapasitas per musim tanamnya itu berapa kali setahun? Kalau untuk daerah kita sendiri, untuk pengembangan benih tanaman itu kita dapat 2 musim aja setahun. Kita masuk ke tahap produksi benihnya kak. Dari kakak sendiri, tahapan mana yang paling kritis dan membutuhkan perhatian yang paling besar? Kalau untuk saya sendiri, kalau yang paling kritis ya dalam produksi benih tanaman padi ya, yang paling kritis itu pada tahap kita melakukan rogging. Kalau untuk roggingnya itu sendiri kan kita untuk menjaga kemurnian benih kita, berarti kita ada beberapa tahapan dari mulai tanaman kita fase vegetatif, menjelang generatif, dan sampai generatif itu kita nggak ada intinya melakukan rogging. Rogging itu sendiri nanti pemisahan dari campuran benih tanaman lain. Itu tugas kita mencabut atau memisahkan, bahkan memusnahkan yang bukan dari varietas itu sendiri. Dalam membahas rogging tadi, itu berapa persen biasanya tanaman yang harus dibuang? Kalau menurut saya ya, kan kita pakai benih sumber itu udah jelas. Ada yang benih pejenis, itu yang label kuning. Ada yang benih dasar, itu label putih. Ada yang benih pokok, label ungu. Untuk kita yang di perusahaan kita biasanya kita memproduksi benih yang benih dasar, benih sebar, label ungu, label biru. Cuman ada beberapa kendala, kadang-kadang kita butuh yang namanya benih sumber gitu loh. Jadi kalau menurut saya benih sumber yang paling bagus ya, paling enggaknya biar kita nggak banyak tahap-tahap merogging, itu kita harus benih dasar di label putih gitu. Kalau label kuning terlalu jauh lah, karena itu kan sangat murni gitu, dihasilkan varietas dari breeder gitu. Jadi untuk tahap kalau kita yang di perusahaan, kalau menurut saya paling enak biar rogging kita nggak susah-susah itu harus benih dasar untuk yang label putih. Apa tanda-tanda tanaman yang off type yang biasanya di rogging itu kan?
Off type itu apa ya, bisa dibilang Misalnya nggak? kayak yang tidak sesuai dengan Yang non type gitu. Ya. Jadi kalau yang dia nggak tipenya itu kan gini, setiap tanaman itu kan masing-masing varietas punya ciri-ciri masing-masing. Kita bisa lihat dari penampilan morfologi, fenotifiknya, apa yang dia tampilkan itu jelas. Dari gabahnya aja udah berbeda, dari bentuk daunnya berbeda, dari bentuk batang ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna. Jadi sebelum kita memulai untuk menanam suatu varietas, contohnya varietas Impari 32, itu sebelum kita menanam kita udah harus tahu tipenya itu seperti apa, penampilan dia itu seperti apa. Jadi ketika nanti kita menanam di lahan yang kita jadikan demplot untuk benih kita ini, kita pastikan kita betul-betul kenal jenis tanaman kita ini semua, dari dia fase vegetatif, mulai dari persemaian, vegetatif sampai generatif, itu dia mempunyai ciri-ciri masing-masing. Jadi kalau menurut saya untuk menjaga kemurnian benih itu sendiri, tahap-tahap rogging itu memang harus dilakukan sampai dari mulai dasar gitu. Kita harus paling kuat itu melakukan rogging memang betul-betul dari mulai tanam gitu. Kalau udah fase generatif apalagi udah merunduk, itu udah hampir mirip semua padi. Nah, upayakan untuk proses roggingnya itu sendiri percepat dimulai awal tanam. Apalagi di fase bunting itu udah banyak tuh menunjukkan yang mana gitu loh. Dari bentuk daun, warna apa? Nah, batangnya itu ada loh gitu loh. Lebar daunnya, tinggi tanamannya. Itu ada ketika kalau kita menemukan tanaman itu berbeda dari yang lain, dari populasi yang kita tanam, itu segera dicabut aja gitu. Ataupun nanti yang lebih banyak permasalahan-permasalahan di produksi benih itu, ada yang dia itu tipe sampling gitu loh. Dia tetap varietas itu, tapi dia beda sendiri gitu loh, semacam kayak respon dia dengan yang lain itu beda gitu. Nah itu dicabut aja daripada membingungkan di seorang penangkar itu. Ya kalau saya cabut gitu, musnahkan aja. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai panen. Ada nggak perlakuan khusus yang diterapkan perusahaan ini pas saat panen berbeda dengan untuk pangan gitu Kak? Ada. Kalau untuk fase panen itu kan karena kita di Sumatera ya, pemilikan lahan kita itu kan agak sempit-sempit, nggak seperti di Jawa. Saya punya 2 hektar, ya saya semuanya gitu. Kalau kita ini rata-rata saya nyari lahan itu paling enggaknya yang setengah hektar. Otomatis kan yang setengah hektar ini ternyata di beberapa di sekitar sawah kita ini ada yang menanam varietas lain. Otomatis kan kita cenderungnya takut ada persilangan, bisa aja angin atau apa. Memang dia menyerbuk sendiri kan untuk padinya, cuman kan untuk memantapkan hati kita biar dia nggak bercampur gitu loh. Serbuk sehari ini nanti ini jangan-jangan udah disilangkan yang di sampingnya gitu. Nah kita upayakan kalau di perusahaan kami itu 3,5 meter paling enggaknya itu masa panen itu kita nggak ambil padinya itu. Kita nggak ambil, setelah kita nggak ambil 3,5 meter ke dalam, itu kita buat untuk produksi makan aja, yang di dalamnya baru benih. Tapi selama kita menentukan demplot yang kita jadikan sebagai produksi benih, itu kita upayakan paling enggaknya yang di kiri kanan kita muka belakang itu sama aja varietasnya. Tapi walaupun sama, tapi kan yang di sampingnya itu benih sebar gitu loh untuk makanan pokok. Itu yang kita upayakan biar meminimalisir terjadinya penyerbukan dari padi lain gitu. Kalau untuk produksi benih kan bersertifikat itu kan harus melalui pengawasan ketat Kak. Yeah. So, bagaimana hubungan kerjasama dengan BPSB? Nah, untuk terkait BPSB ya lumayan ketat juga. Kalau saya bilang ketat lah. Dari fase semai orangnya datang, fase tanam dia datang lagi, fase vegetatif dia datang lagi. Dia cek itu apakah betul-betul kita betul-betul ada seleksi, ada buang nggak gitu, ada nggak diperhatikan. Pas fase, kalau saya hitung untuk petugasnya BPSB itu sendiri, untuk kita produksi tanaman dari awal perlakuan demplot di lapangan semai sampai panen, dia itu ada 7 kali paling enggaknya datang ke lokasi kita untuk ngecek semuanya. Dan itu dibesertai foto, bukti semua, bahkan petugasnya ikut keliling gitu. Tantangan tersendiri yang pernah dihadapi sama menjalankan usaha produksi benih ini Kak? Kalau tantangan seperti kan kadang-kadang kita kan bermitra lah, contohnya dengan pemerintah. Kita udah dikontrak sekian gitu loh. Ternyata kadang-kadang kita masa kontrak ini hadir ketika kita masih di pertanaman gitu loh. Nah, kalau ada hama, ada
cekaman lingkungan, contohnya nanti terlalu hujan atau kemarau, otomatis kan mempengaruhi produktivitas. Nah, terkadang kita menetapkan produksi itu sesuai dengan kebutuhan yang permintaan, itu yang agak sulit menurut saya. Terlebih kalau untuk teknis, kalau menurut saya yang paling susah itu ya memang tahap rogging itu harus diperkuat. Kita banyak mengeluarkan uang di situ untuk proses seleksi tanaman yang tidak masuk. Hanya itu sih kalau menurut saya gitu. Kalau untuk tahap processing air itu udah enak. Kita hanya menaruh, contohnya di sini kan kalian lihat, ini Impari 32, di sana nanti di situ bagian D itu udah terpisah, nanti diambil orang BPSB sampelnya masing-masing dibawa ke lab. Kalau udah lolos ya udah tinggal bungkus lagi, udah bisa kita siap sebarkan distribusi ke konsumen. Oke. Bagaimana sistem distribusi benih dari sini ke petani Kak? Apakah langsung ke petani atau melalui kios atau ada mitra yang kerjasama dengan kelompok tani atau pemerintah? Kalau untuk proses distribusi itu bermacam-macam. Ada beberapa itu kegiatan pemerintah. Itu terkadang kita ikut program APBN itu dari pusat, Kementerian Pertanian. Ada yang dari APBD itu yang berhubungan dengan APBD provinsi, ada yang kabupaten. Kalau bermitra dengan pemerintahan, biasanya kita melakukan kontrak kerja dengan pemerintahan. Setelah kita melakukan kontrak kerja, ada persetujuan antara kita akan dikasih beberapa nama-nama kelompok tani. Nah, proses distribusi kami yang namanya perusahaan, kami mempersiapkan varietas yang disukai, yang diminati petaninya. Setelah itu, kita mengantarkan benih itu ke masing-masing kelompok. Itu proses distribusi, itu yang pertama apabila kita rekanan dengan pemerintah. Sedangkan untuk yang kios, apabila orang kios membutuhkan varietas tertentu, kita antar ke lokasi kios. Ada beberapa petani yang langsung jemput juga ke sini gitu loh. Tergantung tipenya, kalau pemerintah kita yang antar, kios tergantung dia jemput sendiri atau kita yang antar. Ada juga petani langsung ke sini gitu. Itu apa pengalaman yang paling berkesan selama, apalagi Kak ini kan termasuk pengusaha muda gitu, apa pengalaman yang paling berkesan baik suka dan dukanya dan bisa kami ambil pelajaran ya Kak? Kalau pengalaman yang paling berkesan ya konsistensi sih. Konsisten itu gimana sih? Kadang-kadang kan namanya lapangan ya, kita nggak tahu kondisi kita seperti apa, kita belum bisa membaca situasi. Terkadang untuk menetapkan, contohnya kita udah berkontrak, padahal padi kita masih di pertanaman, itu gimana sih kita mensiasati agar kita tuh sesuai janji loh gitu sama rekanan kita, contohnya pemerintahan. Kalau pemerintah kan nggak bisa kita lawan, otomatis ya kalau saya ya sebagai pengusaha muda harus mau berbesar hati, merendah diri ke perusahaan lain. Kalau saya nggak bisa mencukupi barang yang udah dikontrak oleh pemerintah ini, bisa teman-teman yang lain bantu gitu untuk ngejaga kepercayaan. Dan ya kalau menurut saya ya pesan-pesan ke teman-teman yang lainnya, konsisten aja, itu aja. Kak, boleh kasih pesan dan sarannya untuk generasi muda, apalagi kami dari mahasiswa pertanian juga sama dengan Kakak, boleh dikasih pesannya untuk generasi muda? Kalau gimana ya? Kalau menurut saya ya lakukan aja lah. Jangan pikirkan apa kata orang. Lakukan aja sampai bosan. Nanti semua proses apapun dalam usaha itu pasti menemukan jalannya sendiri. Yang penting jangan malu. Itu aja, jangan malu. Yakin aja pada diri sendiri. Udah, lakukan aja, itu aja. Lakukan dan konsisten. Baik, terima kasih ya Kak untuk wawancara kali ini. Oke. Oke, udah kan? sekian video survei produksi benih kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah.